Bagi semua peserta mungkin bisa membuka kamera kalau kita sesi foto bersama pada hari ini. Kelurahan Parau, bisa dibuka kameranya Bapak. Camat Palu Timur, kameranya Bapak bisa dibuka untuk foto bersama. Bagaimana sesi foto pertama sudah? Baik, kita hitung ya untuk sesi foto bersama pada hari ini. Ulu Jadi, Kecamatan Ulu Jadi, Pak Samuel, mungkin bisa dibuka kameranya, Kelurahan Panau. Pak Camat Ulu Jadi, saya buka suaranya Pak. Tidak boleh. Ya, oke, boleh kita hitung untuk sesi foto bersama. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 2, 3, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, kami akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian sambutan sekaligus pembukaan kegiatan. Yang ketiga, penyampaian materi. Dan yang keempat, diskusi serta tanya jawab. Kemudian ada sesi untuk mengisi model form, pemetaan potensi, dan penyampaian tindak lanjut serta yang terakhir bahwa nanti penutupan. Baik, yang kami hormati Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Untuk berikutnya marilah kita simak sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Usman SHMH pada pagi hari ini kepada Bapak Asisten 1. Disilakan. Sebelum kami bacakan sambutan Bapak Wali Kota, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat dari Bapak Wali Kota. Sedianya beliau yang hadir, namun dengan tugas-tugas pemerintahan beliau masih ada di luar daerah. Oleh karena itu memerintahkan kepada kami asisten 1 untuk membacakan sambutan tertulis sekaligus membuka acara KIM yang hari ini insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Izinkan kami menyampaikan sambutan tertulis Bapak Wali Kota sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Palu, camat dan lurah. Yang kami hormati khusus Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kota Palu. Yang kami hormati Kepala Bidang
pengolahan informasi Dinas Kominfo Kota Palu bersama seluruh jajaran yang hadir, yang kami hormati narasumber yang insya Allah sebentar akan memberikan ilmu kepada kita, yang kami hormati Pak Camat Palura, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir, dan yang kami hormati MC merangkap sebagai moderator sebentar, insya Allah ada diskusi-diskusi. Yang kami hormati seluruh pers yang meliput acara dan yang hadir seluruh di ruangan ini. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi pengenalan komunitas informasi masyarakat atau disingkat KIM bagi camat dan lurah se-Kota Palu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW selaku pembawa kebenaran dan pembangun kehidupan yang penuh dengan rahmat. Demikian pula keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak semua yang kami hormati, atas nama pemerintah Kota Palu, saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu, khususnya bidang pengolahan informasi dan komunikasi publik atau PIK, yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik di Kota Palu. Di era digital saat ini, informasi bergerak begitu cepat. Informasi yang benar dapat menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat. Namun, informasi yang keliru juga dapat memicu kesalahpahaman, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif seluruh elemen termasuk pemerintah hingga tingkat kelurahan, kecamatan dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Disinilah pentingnya keberadaan komunikasi informasi masyarakat atau KIM, bukan sekedar sebuah organisasi, melainkan wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mengelola penyebarluasan dan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap melalui kegiatan ini, para camat dan lurah dapat memahami secara menyeluruh mengenai konsep, fungsi, serta peran strategis KIM. Lebih dari itu, saya berharap kegiatan ini mampu memetakan berbagai potensi komunikasi kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, pelaku UMKM, hingga komunitas kreatif yang ada di setiap kelurahan untuk kemudian didorong menjadi bagian dari komunitas informasi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Palu memiliki visi mewujudkan Kota Palu mantap berkelanjutan yang akseleratif, inovatif, dan kolaboratif. Salah satu kunci mewujudkan visi tersebut adalah membangun komunikasi publik yang efektif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima informasi. Karena itu, saya mengajak seluruh camat dan lurah agar menjadi motor penggerak
pembentukan KIM di wilayah masing-masing. Bangun komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas digital, dan seluruh elemen masyarakat agar KIM dapat tumbuh menjadi ruang kolaborasi yang produktif. Ke depan, saya berharap KIM tidak hanya berperan menyebarluaskan informasi program pemerintah, tetapi juga mampu mengangkat potensi daerah, mempromosikan produk UMKM, mendukung literasi digital, menangkal penyebar hoaks, serta menjadi sarana edukasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Saya juga menekankan bahwa pembentukan KIM harus diikuti dengan pendampingan yang berkelanjutan. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik diharapkan terus melakukan pembinaan sehingga KIM benar-benar aktif, mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini, manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menyusun langkah-langkah konkret dalam percepatan pembentukan komunitas informasi masyarakat di seluruh wilayah Kota Palu. Semoga melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, kita dapat menghadirkan ekosistem informasi yang sehat, terbuka, dan produktif demi kemajuan Kota Palu yang kita cintai bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pengenalan komunitas informasi masyarakat atau KIM bagi camat dan lurah se-Kota Palu secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Palu mantap bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Pancasila. Wali Kota Palu Haji Hadianto Rasid, Sarjana Ekonomi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Desmar Esnaf selaku satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Palu pada pagi hari ini. Semoga arahan yang sudah disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua dalam mendukung pembentukan komunitas informasi masyarakat di Kota Palu. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yakni pada kesempatan pagi ini telah hadir bersama kita narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Agus Tri Yuwono. Beliau adalah Ketua Tim Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah, Direktur Kementerian Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan pagi hari ini beliau berkesempatan untuk menyampaikan ataupun materi yang tentunya dengan tema peran komunitas informasi masyarakat di dalam diseminasi informasi publik di Kota Palu. Dan kami informasikan materi-materi yang insya Allah akan disampaikan, yakni pengenalan KIM, peran dan manfaat KIM, praktik baik pengembangan KIM di daerah, serta strategi pembentukan KIM di tingkat kecamatan dan kelurahan. Baik, kepada Bapak Agus Tri Yuwono, kami silakan. Mesti bertahan. Oh, boleh, mesti bertahan. Ada pawai sih, wakil. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas?
Ibu disinggung. Terdengar Sambutannya Pak, terdengar. Baik, Bagus. terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palu, kemudian Bapak Kepala Dinas Kominfo Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu, kemudian Bapak Ibu Camat se-Kota Palu, kemudian ada juga Bapak Lurah, wow, Pak Lurah dan mungkin Ibu Lurah se-Kota Palu, kemudian masyarakat dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah mengundang kami, perwakilan dari Komdigi, untuk memberikan untuk sharing lah istilahnya sharing tentang komunitas informasi masyarakat. Eh, Mungkin mohon izin untuk operator bisa menampilkan materi saya. Belum terlihat di layar, Mbak Fahimah. Apakah suara saya terdengar, Mbak Fahimah? Iya, Pak. Benar, Pak. Terdengar sangat jelas, Pak. Pak Fahimah, materi saya sudah ada. Iya. Bapak, boleh Bapak yang Kenapa tidak bisa? bisa dulu? Bukan mereka yang buka, bisa kita yang share. Oh, ya, tebarkan kan. Sudah dulu. Mantap. Kenapa tidak kasih Yuda saja? Iya. Level. Tadi nggak Pak ya, tuh. Belum. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada untuk slide pertama, di sini ada peran Kim dalam diseminasi informasi publik di Kota Palu. Jadi tadi juga sudah disampaikan Pak Asisten Bidang Pemerintahan bahwa Kim bukan sekedar kelompok masyarakat yang membantu menyebarkan informasi saja, tetapi saat ini Kim adalah mitra strategis pemerintah yang sangat posisinya adalah sangat dekat dengan warga. Jadi Kim ini adalah sebuah organisasi yang berada di lingkup organisasi terkecil di Indonesia, yaitu di daerah atau di kelurahan maupun di desa. Jadi lingkup Kim ini berada di bawah lurah atau kepala desa. Jadi boleh saya katakan bahwa kegiatan ini sangat penting karena komunikasi publik sekarang tidak hanya dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, tetapi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, membutuhkan jejaring masyarakat yang mampu menjangkau ruang-ruang komunikasi warga, baik melalui pertemuan langsung, grup WhatsApp, media sosial maupun forum RT RW. Nah, hal-hal seperti ini yang sebaiknya dilakukan melalui sebuah
kelompok atau sebuah komunitas yang kita beri nama sebagai komunitas informasi masyarakat. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya sebenarnya KIM ini sudah lama sebenarnya sudah lama terbentuk. Kalau Bapak Ibu eh, ketahui bahwa KIM ini kan sebenarnya model terbaru dari yang dulu waktu zaman Orde Baru, kalau Bapak Ibu kenal atau Bapak Ibu sempat mendengar, itu ada namanya kelompok Sapir. Nah, itu dulu ini sebenarnya reinkarnasi lah dari kelompok Sapir yang ketika itu di masa Orde Baru berada. Hanya di kelompok Sapir itu hanya dua bidang, yaitu bidang pertanian dan bidang peternakan ketika itu. Nah, sekarang terbentuk KIM menjadi hampir semua bidang bisa masuk ke dalam komunitas tersebut. Lalu ada perubahan di surat yang kami terima itu regulasi yang disebut di situ masih Permen-Kominfo nomor 8 tahun 2019. Nah, ini benar, tetapi eh, permen tersebut masih menaungi KIM sebagai kelompok. Nah, kemudian sekarang sudah berubah menjadi komunitas seiring Permen Kominfo tersebut berubah dari Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019 menjadi Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 yang tadinya kelompok menjadi komunitas. Nah, ini nanti kita bahas juga. Kemudian yang kedua, slide yang kedua. Slide selanjutnya. Nah, ini materi yang tadi materi Mbak sebelumnya. Jadi nanti kita akan membahas tentang KIM untuk menjawab kebutuhan mungkin di Kota Palu ya. Itu ada konteksnya Palu seperti apa, nanti kemudian ada arah kebijakan dari Komdigi, kemudian ada konsep Adinda juga, kemudian ada pemetaan dan pembentukan KIM. Lanjut. Ini cara pandang Komdigi terhadap KIM. Dari perspektif Komdigi, KIM perlu dipahami sebagai mitra strategis. Jadi bukan hanya sebagai kelompok atau komunitas yang dimohon atau diminta bantuannya, tetapi sudah sejajar, kita sejajar sebagai mitra. Jadi mitra strategis dalam komunikasi publik. Artinya KIM tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga membantu memastikan informasi tersebut benar-benar sampai, benar-benar dipahami dan dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, KIM ini nanti teman-teman KIM ini bisa dibilang sebagai agen informasi untuk meneruskan apapun informasi dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh tentang informasi cek kesehatan gratis misalnya. Ini kan program pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan. Tapi KIM ini bisa membantu menyebarluaskan ke masyarakat dengan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan di Kota Palu, Puskesmas di Kota Palu. Jadi KIM ini nanti yang menyebarkan informasi-informasi dengan materi-materi tentunya dari Dinas Kesehatan setempat. Nah, ini agar sekarang ini banyak sekali ya berita-berita hoax, berita-berita yang tidak akurat, yang mana banyak sekali berseliweran terutama di media sosial. Nah, ini teman-teman KIM inilah yang meluruskan. Kemudian ada bagian dari sistem komunikasi publik, ini juga bagus karena melalui KIM agenda nasional, prioritas daerah, dan kebutuhan warga dapat saling terhubung. Misalnya informasi tentang layanan publik kesehatan, kemudian kebencanaan, pendidikan, UMKM, kemudian anti hoax dan lain-lain. Nah, nanti ini bisa disampaikan oleh teman-teman KIM ke masyarakat dengan bahasa yang sesuai di masyarakat setempat, dengan bahasa dan budaya sesuai di masyarakat setempat. Jadi harapannya dengan teman-teman KIM yang menyampaikan, masyarakat bisa lebih mudah memahami, bisa lebih mudah
menerima penjelasan informasi tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini soal konteks Kota Palu. Tadi sudah saya sebutkan, ada sosialisasi, kemudian ada pemetaan. Nah, PIC-nya Kim itu nanti ada di kelurahan atau desa, kemudian ada di pembentukan, atau kemudian terakhir ada aktivasi. Mungkin nanti ini materi-materi ini nanti lebih detail lagi kalau kita masuk ke ranah diskusi. Slide selanjutnya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa Kim ini sebelumnya itu berada di bawah regulasi Permenkominfo nomor 8 tahun 2019. Dan kemudian di tahun 2024 Permen nomor 8 itu sudah berganti menjadi Permenkominfo nomor 4. Dari yang namanya dulu kelompok menjadi komunitas. Ini berbarengan dengan transformasi digital di mana teman-teman Kim ini nanti eh, jika sudah terbentuk itu akan mendapatkan subdomain Kim ID. Jadi akan mendapatkan subdomain Kim ID secara gratis. Tinggal nanti teman-teman di kelurahan atau di desa mengirimkan struktur organisasi tersebut. Strukturnya itu siapa ketuanya, siapa anggotanya. Seperti itu nanti dikirimkan ke Dinas Kominfo, kemudian ke Komdigi. Setelah itu akan mendapatkan nama subdomain untuk Kim ID-nya. Jadi setiap kelurahan ada berapa Kim, kemudian didaftarkan atau dikirimkan data-datanya nanti mendapatkan subdomain Kim secara gratis. Selanjutnya. Nah, ini posisi Komdigi dalam kegiatan ini terkait dengan Kim ya, bahwa eh, Komdigi ini adalah regulator ya, penyusun regulator eh, yang tadi saya sebut Permenkominfo nomor 4 tahun 2024. Kemudian salah satunya adalah mendorong keberlanjutan. Jadi kami tidak bisa menyentuh Kim secara langsung, tetapi tetap melalui koordinasi dengan dinas Kominfo, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya, Kim ID. Nah, ini yang tadi saya sudah singgung. Eh, Nantinya ketika Kim sudah terbentuk, ini nanti Kim akan mendapatkan subdomain dari Kim ID. Nah, ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan transformasi digital. Jadi nanti ada portal nasional, itu sebagai wadah digital untuk pendataan publikasi dan jejaring Kim. Kemudian ruang berbagi, ada referensi kerja dan basis integrasi. Nanti bisa kita jelaskan dalam diskusi. Selanjutnya. Nah, ini mengapa Kim ID relevan untuk Kota Palu. Jadi yang pertama adalah Kim ID itu membantu pendataan secara lebih berstandar. Data Kim dari 40 kurang lebih 46 kelurahan, mohon izin koreksinya, dapat dihimpun dengan lebih jelas mulai dari nama Kim, wilayah, bidang kegiatan, kanal komunikasi hingga kontak penggerak. Nah, ini saya melihat data di Kim ID untuk Provinsi Sulawesi Tengah itu ternyata masih nol Kimnya. Jadi masih belum ada Kim yang terbentuk. Jadi tidak hanya di Kota Palu tetapi di kabupaten dan kota lainnya. Nah, ini saya sangat respect sekali. Jadi Kota Palu sudah maju ke depan ya dibanding kota atau kabupaten lain di Sulawesi Tengah sudah melakukan eh, sudah melakukan sosialisasi terkait dengan Kim. Ini bagus sekali. Kemudian nanti yang kedua ada profil digital bagi Kim. Nah, nanti itu nama-nama Kim yang Bapak Ibu nanti akan daftarkan gitu ya. Dan sebagai identitas, identitas kelompok atau komunitas masyarakat yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Kemudian sebagai kanal publikasi sudah barang tentu, jadi nanti eh, baik daerah
maupun apa namanya kelurahan maupun desa ini nanti bisa menggunakan eh, KIM ID atau subdomain yang nanti kami berikan sebagai kanal publikasi. Kanal publikasi di sini bukan hanya hanya apa menyampaikan program-program prioritas pemerintah, tetapi bisa mempublikasikan apa kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar Bapak Ibu atau di kelurahan desa yang apa dilakukan atau dijalankan. Bisa melakukan apa namanya promosi wisata misalnya, bisa melakukan promosi apa namanya produk-produk yang memang Bapak Ibu di desa itu dibuat itu. Kemudian yang ke selanjutnya ini eh, dari pengalaman daerah lain, praktek baik dari Palu dapat menjadi inspirasi di daerah lain. Nah, ini nanti tergantung apa namanya aktivitas KIM di Kota Palu. Jadi sebagai contoh eh, ada beberapa KIM yang kemudian apa kita panggil ke pusat gitu ya, karena ada beberapa KIM lain yang membutuhkan untuk apa nama sharing pengalaman. Seperti misalnya ada di KIM Jawa Timur itu ada beberapa KIM yang memang sudah bagus sekali. Jadi mereka kita undang sebagai narasumber untuk memberikan apa namanya pengalamannya agar KIM-KIM lain itu bisa mencontoh. Nah, ini sebagai praktik baik bagi KIM Palu nantinya. Mudah-mudahan harapan kami di Kota Palu itu KIM-KIMnya berkembang. Slide selanjutnya. Nah, ini tantangan diseminasi informasi publik di daerah. Jadi, kenapa KIM ini penting juga ya? Karena memang eh, terkait dengan pesatnya digitalisasi, jadi kita juga, Bapak Ibu juga paham sekali adanya banyak sekali berita-berita hoax atau disinformasi. Nah, ini keberadaan KIM ini nanti bisa membantu pemerintah baik pusat maupun daerah untuk apa namanya membantu menjelaskan ke masyarakat, supaya apa berita-berita yang hoax itu bisa kita luruskan. Nah, ini sebagai agen informasi. Eh, Selanjutnya, ini konsep Adinda. Nah, ini apa namanya yang harus kita lakukan nanti setelah ada terbentuk KIM, bahwa KIM ini eh, dalam menjalankan komunikasi publiknya ini menggunakan strategi konsep Adinda. Adinda ini akses, diskusi, implementasi, jejaring, kemudian diseminasi dan aspirasi. Nah, konsep ini semua dilakukan oleh KIM-KIM yang sekarang sudah terbentuk. Jadi nantinya dengan konsep ini, insya Allah teman-teman KIM itu akan ada alurnya dalam melakukan kegiatan. Jadi ini sangat bagus sekali sebenarnya. Tetapi memang apa namanya tidak bisa berjalan sendiri. Harus apa namanya berkoordinasi atau berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Nah, ini juga penting. Selanjutnya. Ini sudah tadi saya jelaskan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ada pembagian peran agar KIM tidak berjalan sendiri. Di sini ada Komdigi sebagai apa namanya pembina teknis, arah kebijakan, serta sebagai leadernya dalam model kemitraan. Ini juga ada Diskominfo Santik ini, dia sebagai koordinator, kemudian pembina, kemudian pengelola database dan melakukan monitoring terhadap KIM.
Ini apa namanya sudah jalurnya sudah tepat. Kemudian ada kecamatan. Nah ini kecamatan itu sebagai koordinator antar kelurahan. Nah nanti terakhir adalah Kim sebagai pengelola dan diseminasi terkait informasi yang akan disebarkan ke masyarakat. Lanjut. Ini untuk Kota Palu, Bapak Ibu, data kami ada 46 kelurahan ya. Mohon koreksinya nanti. Harapannya data ini benar. Jadi nanti ada data minimal yang dikumpulkan nanti. Ya, ini sudah mulai teknis. Jadi Bapak Ibu, mohon izin nanti dalam pembentukan Kim ini sebenarnya bukan dibentuk ya. Jadi saya yakin di Kota Palu ini sudah ada kelompok atau komunitas-komunitas yang ada di masyarakat ya, cuman belum ada namanya. Misalnya komunitas musik lah, komunitas UMKM atau komunitas wisata. Nah, ini nanti eh, setelah didaftarkan ke Dinas Kominfo atau ke Komdigi, kemudian nanti akan ada nama Kim tersebut. Misalnya namanya bisa nama desanya. Nah, nanti setelah eh, rekomendasi dari Komdigi, kemudian kita akan memberikan subdomain Kim ID secara gratis. Nah, ini namanya adalah nama dari kelompok atau komunitas yang Bapak Ibu miliki. Termasuk ada bidang kegiatannya, nanti juga jumlah anggota. Nah, nanti ada SK. SK-nya itu adalah SK Kim, di mana sebagai ketuanya itu adalah Pak Kepala Desa atau Bapak Lurah. Kalau misalnya Pak Lurahnya karena PNS, jadi bisa nanti ketuanya adalah eh, tokoh masyarakat setempat. Karena dalam keanggotaan Kim itu tidak boleh dari ASN. Begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi soal ini. Saya akan mempercepat untuk materi. Kita mungkin lebih baik untuk diskusi. Jadi teman-teman di kecamatan maupun kelurahan nanti bisa bertanya. Yang terakhir itu nanti ada monitoring dan evaluasi. Nah, ini monitoring dan evaluasi itu nanti bisa dilakukan antara Kim, Dinas Kominfo, Kabupaten Kota, dan Provinsi. Mungkin itu Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu mungkin seperti itu materi dari saya. Nanti materi juga bisa dibagikan. Lalu untuk lebih jelasnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Agus Tri Boso atas materi yang sudah disampaikan pada pagi hari. Dan semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi berkah bagi pemerintah maupun kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan komunitas informasi masyarakat di daerah wilayah masing-masing. Dan kami informasikan untuk sesi diskusi sebelum acara sesi diskusi kami sampaikan kepada semua peserta untuk agar bisa menggunakan kolom chat yang ada untuk menafsir nama, menulis nama dan kelurahan di kolom chat untuk semua peserta ya. Karena ini berkaitan dengan soal nanti kami dari panitia juga akan memberikan sertifikat begitu dipergunakan sebaik-baiknya tulisan nama dan kelurahan agar supaya dibuat di kolom chat. Baik, sebelum diskusi kami beri kesempatan untuk sekitar 3 menit ya untuk mengisi kolom chat yang ada. Semua peserta ya. Karena insya Allah nanti akan dikirimkan nanti sertifikat bagi para semua peserta pada pagi hari.
Ya, baik. Untuk kelanjutan acara kita pada pagi hari ini, kita langsung memasuki acara diskusi. Dan adapun peserta yang belum sempat chat, silakan untuk disegerakan agar panitia bisa menyusun sebuah nama-nama dan alamat untuk disesuaikan dengan sertifikat yang kami sudah siapkan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang tentunya ingin bertanya, dan pada pagi hari ini baik, kami dapat informasi bahwa hari ini Bapak Asisten satu bidang pemerintah untuk meninggalkan tempat ini, uang ini. Baik, baik semua peserta disilakan untuk memberikan pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh Bapak pemateri kita narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Agustri Yuwono. Silakan. Baik, sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada para peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk bisa menanyakan. Ya, Bapak Camat Tawali, Pak Dokter Okto Utama, disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, memperkenalkan diri, saya Camat Taweli. Terima kasih atas materi yang telah diberikan terkait dengan komunitas informasi masyarakat, sosialisasi. Izin ada beberapa pertanyaan Pak yang akan kami sampaikan. Yang pertama tentunya kami menyambut dengan baik kehadiran Kim ini karena memang informasi di masyarakat ini sampai hari ini juga masih menjadi persoalan dengan banyaknya informasi-informasi yang hoax sehingga mengakibatkan sedikit banyak juga mempengaruhi pola pikir masyarakat kita hari ini. Nah, kami berharap kehadiran Kim ini juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, salah satunya adalah bagaimana agar berita-berita yang tidak benar tadi itu bisa difilterisasi, kemudian kita sampaikan kembali hal-hal yang sesuai dengan program pemerintah untuk disampaikan kembali kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya, Pak, mohon izin, yang pertama adalah kalau Kim ini kita bentuk, berarti akan ada infrastruktur dan fasilitas yang akan dipakai. Ini kan kita bicara digitalisasi, Pak ya, menyampaikan informasi, bahkan tadi disampaikan juga Kim ini bukan hanya terkait informasi atau program dari pemerintah yang disampaikan pusat, tetapi juga bisa dari program-program baik kecamatan maupun kelurahan yang masyarakat perlu harus ketahui. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi yang pertama adalah terkait dengan apakah fasilitas itu pengadaannya seperti apa, Pak? Juklak juknisnya seperti apa? Kemudian yang kedua tadi juga disampaikan bahwa ketua Kim ini kalau bisa masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di wilayah kelurahan. Nah, tentunya memang filterisasinya memang harus teman-teman lurah ini untuk memastikan person atau orang-orang yang masuk di dalam ini memang betul-betul istilahnya fokus, ya kan, untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Karena jangan sampai Pak ada indikasi-indikasi atau ada hal-hal yang disusupi sehingga Kim ini ya mudah-mudahan tidak terjadilah disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memakai Kim ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, jadi ada dua tadi pertanyaan. Yang pertama terkait infrastruktur, karena kita bicara digitalisasi, seperti apa mekanismenya Pak, juklak juknisnya. Yang kedua untuk memastikan orang yang akan masuk di dalam ini apakah perlu lagi syarat-syarat khusus.
Nah, supaya yang masuk di dalam komunitas ini memang betul-betul orang yang clear, cinta tanah air tentunya, tidak punya kepentingan yang lain, karena informasi dari pemerintah akan disampaikan kepada masyarakat tentunya harus sesuai, Pak. Untuk sementara itu dulu, Pak. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Ogo yang sudah memberikan pertanyaan. Tentunya di sini Pak, kami informasikan kembali bahwa beliau menanyakan tentang bagaimana infrastruktur, fasilitas, dan dalam pembentukan untuk menjadi ketua tim itu diharapkan untuk yang berada di wilayah setempat. Dan beliau juga menanyakan apakah syarat-syarat khusus juga diperlukan pada saat pembentukan tim nanti ada di masyarakat. Baik, disilakan kepada Bapak Ahmad, pada Bapak narasumber untuk bisa langsung menjawab. Dan ini kita berikan mekanisme seperti ini agar nantinya insya Allah nanti yang berikutnya nanti tidak menutup kemungkinan ketika nanti narasumber untuk menjawab ini akan ada muncul lagi pertanyaan yang lain lagi dari para peserta yang lain. Baik, disilakan kepada para Pak narasumber untuk bisa Baik, menjawab. terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga Pak Samad Tawaili, Pak Hendro atas pertanyaannya. Yang pertama adalah infrastruktur dan fasilitas itu ya. Jadi begini, mungkin kita sedikit sharing saja bahwa komunitas informasi masyarakat itu sebenarnya bukan membentuk komunitas baru. Tetapi sebenarnya kelompok-kelompok ini sudah ada. Saya yakin sudah ada banyak di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Misalnya kelompok tentang posyandu. Posyandu itu kan ada ya di seluruh wilayah itu kan. Nah, itu bisa dilakukan pembinaan. Pembinaannya dilakukan oleh Dinas Kominfo. Bagaimana teman-teman kelompok posyandu ini atau PKK misalnya atau Karang Taruna ini kemudian dilakukan pembinaan, kemudian dibentuk kelompok-kelompok ini dibentuk untuk menjadi komunitas informasi masyarakat. Nah, sudah barang tentu kelompok-kelompok ini sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas. Nah, kalaupun belum, nah ini sebelumnya harus ada koordinasi dengan kepala desa, lurah, dan dinas kominfo. Kenapa harus dilakukan koordinasi? Karena kenapa tim ini dibentuk atau dibangun di desa atau di kelurahan. Nah, ini juga hal yang penting karena permasalahan di masyarakat di grassroots itu yang paling tahu adalah pemimpin di daerah tersebut. Di organisasi terkecil di Indonesia yaitu di kelurahan, masyarakat-masyarakat di sana keluhannya seperti apa, kemudian ada permasalahan apa. Ini yang paling tahu, yang paling mengetahui adalah kepala desa atau lurah. Nah, mengapa KIM ini sebaiknya dalam struktur organisasinya yang yang menjadi ketua adalah kepala desa atau lurah. Lalu syaratnya seperti apa? Syaratnya adalah teman-teman yang masuk dalam KIM ini bukan sebagai ASN. Jadi ini sudah selaras dengan Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 pasal 23. Nah, ini mohon izin kepada panitia. Kalau di undangan tadi juga sudah saya sebut, di undangan itu masih menggunakan Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019. Jadi permen tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada Permen Kominfo terbaru yaitu Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024. Kemudian terkait dengan tadi struktur organisasi ya. Ini selaras dengan Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 di pasal 23. Di situ disebutkan bahwa KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Berkedudukan di kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain gitu kan. Disebut dengan nama lain ini maksudnya kayak di Aceh itu kan ada namanya kampung gitu ya kalau di sana itu contohnya seperti itu Pak. Kemudian
ditetapkan minimal oleh kepala desa, lurah, atau yang disebut dengan nama lain. Nah, ini untuk SK-nya nanti yang tanda tangan itu kepala desa, lurah, atau yang disebut dengan nama lain. Terdaftar pada dinas Kominfo atau sejenisnya di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi kelompok atau komunitas-komunitas ini nanti didaftarkan ke dinas Kominfo, kemudian dari dinas Kominfo ke Komdigi. Dari kami nanti kita buatkan atau kita berikan subdomain secara gratis. Nah, ini negara atau pemerintah pusat hadir untuk masyarakat. Ini salah satu bentuknya, itu memberikan subdomain ini secara gratis. Kemudian untuk infrastruktur dan fasilitas tadi saya sampaikan bahwa Komdigi tidak memberikan infrastruktur maupun fasilitas, tetapi kami mendukung dalam pembinaan SDM-nya. Misalnya di Kota Palu, di satu kelurahan, atau di Kota Palu semuanya untuk anggota KIM itu dibutuhkan adanya pelatihan tentang penulisan jurnalistik. Nah, ini nanti kami yang akan hadir di situ. Kemudian bisa jadi di Kota Palu ini untuk anggota KIM-nya perlu dilakukan pelatihan tentang media sosial. Nah, nanti kami yang akan hadir di situ. Jadi kami hanya memberikan fasilitas untuk kegiatan yang bersifat pembinaan terhadap SDM-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk Juklas dan Juknis. Kami sedang proses penyusunan untuk mengganti Juknis yang lama. Juknis yang lama adalah Juknis yang sebagai implementasi dari Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019. Sedangkan yang sedang kami susun adalah Juknis untuk Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024. Mudah-mudahan dalam bulan Agustus sudah bisa kami sosialisasikan ke seluruh dinas Kominfo, KIM, kecamatan maupun kelurahan. Kurang lebih seperti itu Pak Hendro, Camat Tawaili. Silakan kalau masih ada yang perlu. Baik, terima kasih Pak Agus atas penyampaiannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak narasumber dan Pak Camat pada pagi hari ini. Dan kita lanjut ke mungkin masih ada lagi yang bertanya dari kelurahan dan kecamatan. Silakan. Baik, disilakan untuk menanya selanjutnya. Baik, kami informasikan kembali kepada peserta untuk bisa menggunakan waktunya untuk bisa bertanya pada pagi hari ini kepada narasumber kita, karena memang tim ini memang sangat dibutuhkan di kelurahan, baik kelurahan maupun kecamatan. Izin Pak Moderator. Izin Pak Moderator. Baik. Ya, jadi mungkin kami sedikit menambahkan juga bahwa keberadaan KIM ini selain sebagai agen informasi, ini juga menjadi mitra strategis untuk pemerintah. Jadi pemerintah ini bukan hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah, termasuk desa kelurahan. Jadi tidak hanya membuat gebrakan dalam arti mendiseminasikan program-program pemerintah saja, tetapi KIM ini nanti juga bisa sebagai agen untuk mengangkat atau sebagai komunitas untuk mengangkat potensi-potensi daerah. Kemudian untuk promosi daerah juga. Jadi apapun kegiatan, apapun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, baik itu kabupaten kota, kecamatan maupun kelurahan desa. Nah, ini peran KIM ini sangat sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, beberapa minggu yang lalu kami ke Kabupaten Garut.
Jadi teman-teman KIM ini bukan hanya berurusan saja dengan Komdigi, tetapi bisa membantu eh, kementerian atau lembaga lain selain Komdigi. Seperti di Garut, kemarin mereka teman-teman KIM ini diminta bantuannya untuk mensosialisasikan terkait larangan peredaran rokok ilegal. Jadi teman-teman KIM ini bekerja sama dengan Bea Cukai. Jadi dimohon untuk membantu mendesiminasikan terkait dengan peredaran rokok-rokok ilegal. Nah ini teman-teman KIM ini sangat dibutuhkan dari seluruh bidang sebenarnya. Bahkan di Jogja, di Kabupaten Gunung Kidul ini teman-teman KIM itu sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di sana. Kenapa? Karena di Gunung Kidul memang wisatanya juga sangat luar biasa sekali. Jadi dengan adanya KIM, potensi daerah terkait dengan pariwisata itu selalu disosialisasikan oleh teman-teman KIM. Nah, hal-hal seperti ini nanti mudah-mudahan harapan kami di Kota Palu ini terlaksana gitu kan. Jadi KIM bukan hanya berurusan saja dengan Komdigi atau Dinas Kominfo setempat, tetapi bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, Dinas Kesehatan misalnya, dalam rangka mensosialisasikan CKG gitu misalnya. Kemudian dengan UMKM, bagaimana cara mengangkat UMKM agar bisa naik kelas. Nah, ini teman-teman KIM ini yang nanti akan terjun ke masyarakat. Nah, lalu seperti apa caranya? Caranya adalah Dinas Kominfo itu melakukan pembinaan. Ini yang terpenting. Saya sampaikan tadi soal adanya pelatihan-pelatihan. Tinggal nanti Dinas Kominfo berkoordinasi dengan Komdigi. Misalnya teman-teman KIM di Palu ini membutuhkan pelatihan tentang media sosial, pelatihan tentang penulisan jurnalistik, pelatihan tentang fotografi, videografi. Nah, ini nanti sampaikan saja ke Komdigi. Kalaupun kami tidak bisa ke sana, teman-teman Dinas Kominfo bisa memfasilitasi melalui Zoom. Kami akan berikan materi dengan narasumber yang memang kredibel. Misalnya untuk media sosial, bisa kami menjalin komunikasi dengan teman-teman di Meta untuk memberikan materi langsung ke teman-teman KIM. Hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Dinas Kominfo Palu bisa berkoordinasi terus dengan kami. Seperti itu, Pak Moderator. Kami persilakan jika ada pertanyaan lain. Dari peserta. Baik. Masih ada lagi yang bertanya? Enggak? Baik, Ibu Maya Diskominfo Kota Palu. Silakan. Bukan hanya untuk memberikan informasi penjelasan kepada lurah dan camat saja, tetapi sebenarnya untuk Diskominfo Santik juga untuk lebih banyak menggali tentang teknis pelaksanaan untuk pembinaan komunitas informasi masyarakat. Saya ingin bertanya, Pak, beberapa observasi yang kecil kami lakukan langsung dengan komunitas, itu mereka menjawab seperti ini, apa keuntungannya untuk bergabung menjadi komunitas informasi masyarakat yang dikelola Kominfo.
Nah, mungkin bisa Bapak memberikan penjelasan untuk kami sampaikan kepada teman-teman komunitas maupun teman-teman di kelurahan dan camat. Jadi selain dari website mungkin yang disediakan dan pelatihan-pelatihan, apakah ada mungkin reward tahunan yang dikompetisikan atau bagaimana supaya bisa menarik perhatian dari teman-teman komunitas untuk menjadi peran strategis pemerintah. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya. Terima kasih. Dan baik, kita langsung kepada Bapak narasumber kita pada hari ini. Tentunya Ibu Maya tadi menyampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan dari masyarakat tentang untuk manfaat daripada terbentuk tim apabila mereka untuk bisa masuk ke anggota tim. Baik, kepada narasumber silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat siang, salam kenal Ibu Maya dari mana tadi Pak? Di Kominfo Santi Kota Palu Bapak. Oh, dari Kota Palu ya. Baik, jadi gini, terkait dengan KIM, jadi penghargaan yang kami berikan memang di dalam aturannya juga sudah ada, sudah tertulis di situ terkait adanya penghargaan untuk teman-teman KIM. Nah, tahun kemarin itu kita lakukan ada KIMFest ya, KIMFest di Kota Tangerang. Nah, ini untuk memberikan penghargaan terhadap kawan-kawan KIM yang memang memiliki aktivitas, memiliki kreativitas. Jadi mereka kita pilih, artinya kita kompetisikan. Kemudian ada beberapa dewan juri yang menilai tentang aktivitas mereka. Jadi itu salah satunya yang kami berikan penghargaan terhadap KIM. Lalu mencontoh dari dinas-dinas Kominfo kabupaten kota di Indonesia, itu mereka juga memberikan penghargaan kompetisi terhadap KIM-KIM di kota masing-masing. Jadi nanti Dinas Kominfo Kota Palu juga berhak memberikan penghargaan dengan melakukan kompetisi misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengadakan lomba secara online. Jadi ketika nanti ada lomba untuk KIM, khusus untuk KIM, itu teman-teman KIM yang sudah bergabung dengan KIM ID atau terregistrasi dengan KIM ID, pasti mereka bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Dalam waktu dekat ini, kami juga akan mengadakan lomba konten, artikel, dan video tentang kesehatan. Nah, ini teman-teman KIM kami undang nih. Silahkan, kami persilahkan kalau memang mau mengikuti lomba tersebut. Nah, itu hal seperti itu. Lalu, ketika teman-teman ini sudah tergabung dalam KIM, ini bukan dari Komdiki saja, tetapi dari kementerian lain ketika memang ada kompetisi, pasti kami akan sampaikan ke teman-teman KIM untuk mengikuti. Nah, ini hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Ini artinya ketika masuk KIM ID itu berarti dengan tidak langsung adalah membuka jejaring baru. Nah, ini yang sangat penting. Ya, kenapa kalau tadi bahasanya Bu Maya, apa sih keuntungan buat kami gitu? Secara finansial kami tidak memberikan apa-apa. Tidak memberikan apa-apa, tetapi kami memberikan penghargaan, kemudian subdomain KIM ID, paling tidak kami membuka jejaring baru, terus kami membuka kesempatan teman-teman untuk berkolaborasi atau berkoordinasi dengan instansi lain. Kalau tidak ada KIM, kami pasti tidak akan tahu ada komunitas apa di tempat Bapak Ibu. Ada komunitas apa yang kami bisa kerjasamakan. Tapi dengan adanya KIM, paling tidak kami bisa mengerucut ketika ada kegiatan, ada sesuatu berkaitan dengan Palu, pasti kita akan teman-teman KIM. Yang sudah terjadi, misalnya salah satu contoh di Solo,
ketika itu Ibu Menteri itu pengen ada kunjungan ke Solo, tetapi beliau minta Kim yang hadir di situ. Nah, itu salah satunya lah, salah satu yang sudah kami lakukan. Nah, kalau misalnya seandainya di Palu tuh banyak Kimnya, kemudian anggotanya juga banyak, siapa tahu nanti bisa ada kegiatan-kegiatan sama yang ada di tempat Bapak Ibu. Paling tidak, karena adanya transformasi digital dalam hal ini Kim ID, misalnya di Palu ini ada punya potensi daerah soal wisata gitu ya. Ini kan Kim ini kan sifatnya nasional, bahkan internasional. Jadi ketika Kim di tempat Bapak Ibu aktif memposting atau membuat artikel atau membuat video yang kemudian diposting di apa namanya Kim ID, subdomain Kim ID, paling tidak di daerah-daerah lain itu bisa melihat. Daerah-daerah lain bisa mendengarkan. Ternyata di Palu itu ada seperti ini, seperti itu gitu. Ada promosi yang baik, ada promosi yang mudah melalui Kim ID untuk teman-teman di daerah lain itu bisa melihat, bahkan nanti bisa berkolaborasi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu Maya. Terima kasih Bapak penjelasannya. Baik, terima kasih kepada penasihat upaya dan narasumber. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya dari kelurahan, kecamatan, kelurahan, tadi dari kecamatan Tawelia. Kita pergunakan waktu sekitar 15 menit lagi. Baik, teman-teman peserta yang hadir. Karena ini di kelurahan ini memang sangat dibutuhkan untuk bagaimana Kim bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan izin Pak Moderator, mungkin Kim ini kan bukan ASN ya, artinya teman-teman atau masyarakat umum pada lainnya. Tetapi keuntungan buat pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, termasuk camat gitu kan. Jadi ketika Kimnya itu aktif, itu dengan sendirinya lurah, camat dan dinas kominfo itu akan akan ada di belakangnya gitu. Jadi akan terlihat, oh ini dinas kominfo ini aktif sekali, ini camat ini juga luar biasa nih. Ini seperti itu sih. Baik, diberikan kesempatan lagi kepada peserta. 7 menit lagi waktu tersisa untuk kita pada pagi hari ini. Pak Jupri, Pak Chandra bertanya Pak Jupri. Iya, baik Pak Chandra ya. Iya, baik. Baik, silakan Pak Chandra untuk bisa berikan pertanyaan kepada narasumber. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak narasumber, kebetulan saya juga dari Dinas Kominfo Kota Palu. Kebetulan yang membindangi pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Ini dari tahun ke tahun, Pak, kami terdapat kendala, mungkin bisa diberi petunjuk sedikit tentang pembentukan Kim ini. Karena berdasarkan Permen yang lalu, Bapak menyebutkan Permen Kominfo yang lalu, yang Bapak bilang sudah dirubah ke nomor 4 tahun 2024, itu ada penyusunan struktur organisasi, Pak. Yang jadi kendala kami, biasanya pengurusan komunitas yang dibentuk oleh satu kelurahan itu tempat tinggalnya berada di luar kelurahan tersebut. Katanya itu tidak boleh untuk dibentuk Kim yang orang luar berada di dalam. Seperti itu Pak narasumber. Jadi mohon petunjuk Pak, bagaimana sebenarnya aturan pembentukan struktural dari Kim tersebut. Mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Chandra pagi ini pada pagi hari ini kita memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Tentunya kami memastikan bahwa pertanyaan dari Bapak Chandra ini untuk pembentukan Kim ya, aturan, lebih kepada aturan Pak. Baik, disilakan kepada
Bapak narasumber bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Chandra ya tadi ya dari Dinas Kominfo Kota Palu. Saya tadi kurang kurang paham ini sebenarnya maksudnya yang di luar di dalam itu gimana ya Pak? Mungkin boleh Ya, jadi begini Pak. Jadi kayak peraturan lalu itu Hmm, bahwa pembentukan suatu KIM, misalnya yang hmm, menandatangani SK itu adalah Pak Lurah. hmm, Tetapi salah satu keanggotaan di dalam kepengurusan struktural itu berada di luar kelurahan itu. Katanya dulu nggak boleh, harus hmm, berada di dalam satu lokasi kelurahan, ya, anggotanya hmm, gitu, Pak. hmm. Itu yang saya Oke. pertanyakan, apakah itu memang aturan yang lama atau ada direvisi pembentukannya, Pak? Seperti itu. Baik, jadi begini, lebih mudahnya gitu ya. Dalam pembentukan KIM itu kan ditandatangani itu oleh kepala desa atau lurah. Ya, kan? Nah, jadi kepala desa atau lurah itu sebagai pemimpin atau sebagai ketua KIM di desa tersebut sudah sewajarnya ketika memang anggotanya juga berasal dari lingkungan tersebut. Kenapa? Karena kan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut, artinya pastinya akan apa memiliki tanggung jawab secara moral gitu. Tetapi ketika memang anggotanya justru di luar desa tersebut, itu kan agak apa ya, agak aneh gitu ya. Menurut saya itu agak aneh. Toh juga mungkin anggota yang dari luar tersebut bisa jadi dia juga punya KIM lain di kelurahan lain gitu. Jadi menurut saya ketua dan anggotanya adalah yang ada di desa tersebut, gitu. Di kelurahan atau desa tersebut. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada yang ditanyain lagi Pak Chandra? Eh, iya Pak, ya jadi begini Pak, kan kemarin kita membentuk itu berdasarkan komunitas-komunitas atau Ya. kelompok-kelompok kemarin. Kita membentuknya itu beberapa kendala kemarin pembentukannya itu kan kelompok ini sudah ada nih, bukan baru Ya, dibentuk. Kelompok ini sudah betul. ada sebenarnya. Betul, Tinggal betul, kami betul. meramu gitu. Mm, Kami mm, dari mm, Kominfo itu meramu. mm, Tiba-tiba di dalam kelompok tersebut mm, yang mm, kami akan ngangkat ke dalam KIM, mm, ternyata mm, anggotanya ada yang berada di luar wilayah mm. kelurahan itu, Oke. gitu Pak. Mm. Ah, yang itu yang jadi kendalanya kami. Oke. Apakah mereka tetap bisa dijadikan KIM di kelurahan itu Mm, atau mm. bagaimana? Seperti itu Nah, sebenarnya tujuan. kalau seperti itu, eh, kenyataan di lapangannya, tinggal nanti yang tanda tangan itu lurah mana. Kira-kira seperti itu. Baik, Misalnya baik. di desa A, berarti KIM-nya itu berada di dalam lingkup atau di dalam struktur di desa A. Walaupun anggotanya mungkin ada salah satu yang dari desa B atau desa C. Karena bidang, Ya. karena KIM-nya ini sesuai dengan bidang. Misalnya UMKM gitu ya. Anggotanya itu kan ada di beberapa desa gitu ya. Tapi yang bertanggung jawab di situ adalah salah satu dari kepala desa di situ. Artinya yang tanda tangan di situ kepala desa mana, kemudian anggotanya walaupun dari desa lain tidak ada masalah, tetapi KIM tersebut berada dalam struktur di kelurahan atau desa sesuai dengan ketuanya tersebut yang tanda tangan itu gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak. Baik. Jadi dan Bapak narasumber yang sudah memberikan pertanyaan dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Chandra. Dan tentunya waktu kita berapa menit lagi? Masih ada tersisa 6 menit lagi. Diberikan kesempatan kepada para peserta dari kecamatan juga. Baik, dari Kelurahan Sawah juga Bapak Putra Mahar Randa, silakan. Disilakan Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Apa terdengar suara saya, Pak? Baik, jelas. Terdengar Mas Siap. Putra. Izin, Pak, untuk penguatan saja, Pak, terkait SK yang ditandatangani oleh Lurah, karena mengingat di peraturan pemerintah
nomor 17 tahun 2018 itu kelurahan sudah bukan lagi organisasi perangkat daerah, Pak, melainkan bagian dari kecamatan. Sehingga selama ini kami ini sudah tidak punya kewenangan sebagai kepala OPD, Pak. Jadi semua SK itu harusnya ditandatangan oleh camat. Kami sudah tidak bertanda tangan SK lagi, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saya jawab ya dengan Mas Putra ya. Jadi Kim Komunitas Informasi Masyarakat itu kan bukan apa namanya organisasi pemerintah, ya, bukan organisasi pemerintah, tapi mitra pemerintah. Jadi kayak misalnya Posyandu, ketua Posyandu itu kan bisa dari masyarakat umum. Nah, kenapa kepala desa? Karena eh, pemikiran kami, permasalahan di masyarakat, di akar rumput, di grassroots, itu yang paling mengetahui adalah kepala desa atau lurah. Itu jelas, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi ke masyarakat langsung itu paling paling apa namanya? Paling bagus itu dilakukan oleh kepala desa atau perangkat yang ada di desa tersebut. Kenapa? Karena bisa menyampaikan dengan budaya dan bahasa di daerah tersebut. Artinya, masyarakat itu akan mudah memahami, akan mudah menerima informasi. Jadi terkait tadi tidak ada kewenangan, sebenarnya ini kan komunitas-komunitas seperti biasa atau kelompok-kelompok seperti biasa. Jadi kenapa harus lurah? Ya karena memang eh, apa namanya batasan jangkauannya itu lebih lebih memudahkan gitu. Karena tidak hanya di Palu saja, ada beberapa yang eh, apa eh, memohon ke kami atau memberitahukan ke kami bahwa yang tanda tangan itu malah wali kota. Ada, ada yang Pak Bupati. Nah, setelah saya jelaskan seperti ini, eh, malah masuk akal kalau ketika yang tanda tangan itu adalah lurah, gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau tadi dibilang tidak ada tanggung jawab, eh, enggak juga gitu. Karena ini bukan organisasi resmi atau organisasi maksudnya bukan bukan pemerintah gitu, tapi mitra pemerintah gitu. Itu sih Mas. Jadi tidak apa-apa sebenarnya lurah sama apa namanya kepala desa itu yang lebih lebih masuk akal menurut saya karena akan melihat potensi-potensi daerah ya. Kalau Pak Camat mungkin bisa tahu satu dua tiga desa atau bagian besar desa, tapi kan nggak semua permasalahan di desa yang langsung ke masyarakat itu mengetahui semuanya gitu. Tapi kalau kepala desa pasti akan tahu permasalahan atau potensi-potensi yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Putra Maranda. Gimana Pak Putra Maharap? Ya, izin Pak. Maksudnya begini Pak, karena semua organisasi kemasyarakatan itu juga bukan kami lagi yang tanda tangan sejak adanya peraturan pemerintah nomor 17 tersebut Pak. Jadi sifatnya kami tetap melaksanakan pekerjaan yang seperti disebutkan tadi. Namun nama-nama usulan itu kami serahkan ke kecamatan untuk dibuatkan SK-nya. Tapi secara teknis kami yang kerjakan di bawah Pak. Nah, hanya untuk keabsahan hukum, karena kan kami statusnya beda dengan kepala desa Pak. Kami ini kembali Ini lagi di kepada kelurahan ya Mas ya? Iya, kelurahan Pak. Oke, oke, oke. Seperti itu. Ya, ya. Itu Memang saja. Terima kasih Pak. betul Pak. Karena kalau nggak salah kalau lurah itu PNS itu ya Pak, ya? Benar Pak, benar, benar. Ya, lurah itu PNS. Ya, sebenarnya tidak tidak menjadi persoalan juga karena memang di pasal 23 juga sudah disebutkan kan dalam Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 gitu kan. Hanya memang berkedudukan di kelurahan atau desa kan seperti itu. Jadi tidak ada masalah Mas, karena memang itu apa kelurahan ya, bukan desa ya. Siap, siap. Terima Oke, kasih Pak. Terima kasih. oke, siap. Masih ada lagi? Ya, ingin bertanya. Baik, ternyata sisa waktu kita hari ini kurang 2 menit ya. Sudah selesai ya? Baik. Dan hari ini
sudah selesai, sudah dari kita pada hari ini tentang pemaparan KIM yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Tri Yuwono pada pagi hari ini, dan kami dari Kota Palu, Diskon Pusat di Kota Palu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan juga semua peserta yang sudah hadir pada hari ini, dan juga ucapan terima kasih dari Bapak Kepala Dinas Pusat di Kota Palu, Bapak Akhir Armansyah pada pagi hari ini yang didampingi oleh Kepala Bidang IKP Ibu Fanti Julianti di tempat ini, dan juga kami dari semua panitia yang sudah hadir pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Agus Tri Yuwono. Kita berikan aplaus untuk Bapak Agus. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, kepada semua peserta yang tentunya masih ingin bertanya untuk bisa menggunakan chat nanti disampaikan di chat nanti agar supaya kami dari panitia juga bisa menindaklanjuti apa-apa yang akan dibutuhkan oleh para lurah dan para camat yang ada di Kota Palu. Dan kami informasikan juga sebelum kegiatan diberlakukan, mohonkan untuk mengisi yang tentunya untuk pemetaan potensi pemetaan masyarakat pada pagi hari ini. Ya, untuk pengisian ini Pak, untuk Google Form ini kita berikan waktu sekitar 10 menit bagi semua peserta. Karena untuk materi ini yang Bapak Ibu sampaikan akan menjadi dasar bagi Diskon Pusat di Kota Palu lalu kami menyusun rencana pendampingan pembentukan KIM di setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Palu. Dan ini juga nanti insya Allah nanti akan disampaikan untuk tindak lanjut dari Kepala Dinas atau Kota Palu Bapak Armansyah untuk menindaklanjuti tentang apa-apa yang menjadi persoalan atau permasalahan di kecamatan dan kelurahan tentang KIM pada pagi hari ini. Baik, disilakan untuk mengisi Google Form yang kami sudah kirimkan melalui link yang ada. Dan apabila terdapat pertanyaan mengenai pengisian formulir masih perlu dikonsultasikan, disilakan untuk disampaikan secara langsung. Baik, mungkin kita sementara ini sambil menunggu untuk pengisian Google Form ini, kami dari Diskon Pusat di Kota Palu dalam hal ini Bapak Kepala Dinas mungkin ada penyampaian sedikit untuk para peserta kita yang sudah hadir dari kecamatan dan kelurahan. Disilakan kepada Bapak Kadis. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, yang kami hormati Pak Agus dari Kementerian Komdiji, Bapak Camat, Bapak Ibu Lurah yang sama berbahagia. Yang pertama perlu kami sampaikan dan kami tegaskan pada saat ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan ini kami sangat berharap ada impact dari teman-teman lurah, camat, untuk menindaklanjuti pembentukan KIM, karena kalau dari sisi manfaatnya mungkin sudah sama-sama didengar tadi, sangat besar manfaatnya bagi teman-teman kelurahan maupun pemerintah Kota Palu itu sendiri. Kemarin sudah kami dorong salah satu komunitas seperti yang dipertanyakan oleh Pak Chandra tadi, kaitannya ada komunitas yang disabilitas yang sudah kami dorong sebagai KIM yang pertama lahir di Kota Palu, yang berkedudukan di Besusu Tengah.
Yesusu Tengah, kedudukan sekretariatnya. Memang disabilitas ini, teman-teman disabilitas ini terbagi di beberapa kelurahan. Tetapi alhamdulillah pun kemarin sudah lahir SK-nya, sudah keluar SK-nya oleh teman-teman Kelurahan Besusu Tengah. Nah, itu sekedar informasi bahwa pun yang disampaikan tadi oleh Lurah Tapanjuka kaitan dengan kewenangan yang mengeluarkan SK, saya pikir kita ambil sesuai aturan yang ada sekarang, yang berlaku sekarang, akan kita dorong ke kecamatan yang jelas tanpa menghilangkan identitas KIM itu sendiri. Dia berada di kelurahan mana. Yang jelas masuk di kecamatan tersebut. Itu saya pikir tidak jadi persoalan. Lagi-lagi kami coba memohon kepada teman-teman camat dan lurah untuk berkontribusi kaitan dengan pembentukan KIM ini. Kami pun mantan dari lurah, camat, harusnya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas ini banyak sekali yang bisa didorong untuk menjadi KIM. Harusnya banyak sekali. Contoh tadi sudah kami contohkan teman disabilitas. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi, ada Risma, ada Karang Taruna, ada PKK yang dipoles sedikit saja sudah bisa jadi KIM di tingkat kelurahan. Yang jelas fungsinya harus kita lekatkan sesuai peraturan Menteri Komunikasi Komdigi tadi. Harus kita lekatkan fungsinya. Itu yang lebih terpenting sebenarnya. Fungsi KIM itu. Nah, salah satu yang disinggung oleh Pak asisten tadi yang mewakili Pak Wali adalah menangkal hoaks. Menangkal hoaks ini kan hoaks ini terlalu banyak. Semua media sosial sudah terjangkit hoaks itu. Nah, sekarang kita masyarakat, pemerintah Kota Palu, teman-teman di kelurahan juga harus mampu menjadi benteng. Melalui tangan KIM inilah kita coba tangkal itu hoaks semua. Sobanya hoaks ini. Kalau di Palu, Pak Agus, hal-hal kecil saja sudah bisa jadi hoaks. Ada mantan gubernur yang periode kemarin, sebulan lalu diberitakan meninggal padahal beliau sehat-sehat. Oleh karena itu minimal berita-berita semacam itu bisa disebarluaskan bahwa itu tidak benar, itu tidak betul. Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa Dinas Kominfo adalah mitra teman-teman kelurahan dan kecamatan. Dari sisi kami di Kominfo ini ada 4 bidang yang sekarang ini adalah bidang informasi, pengelolaan informasi publik. Nah, inilah kami dorong agar supaya teman-teman lurah bisa dibantu oleh salah satu adalah KIM ini. Kemudian yang kedua ada bidang aptika yang mungkin teman-teman lurah juga merasakan internet gratis untuk masyarakat maupun kantor lurah sendiri. Nah, oleh karena itu, kedua ada dari bidang statistik ada Kelurahan Santik. Nah, Kelurahan Santik ini juga kami lihat belum semua kelurahan yang
aktif mengisi data yang diharapkan diisi dalam aplikasi tersebut. Kemudian satu lagi bidang persandian, HT-nya Pak Lurah, Ibu Lurah diaktifkan. Ada satu frekuensi yang Pak Wali sudah canangkan bahwa satu frekuensi itu harapannya teman lurah, camat, walaupun di frekuensi DLH juga teman-teman lurah dan camat aktif di situ. Saya juga berharap ada satu frekuensi tersebut yang ada semua kepala OPD juga bisa diaktifkan. Dan satu lagi persoalan TTE. Masih ada lurah yang belum melaksanakan tanda tangan elektronik. Atau semua sudah? Masih ada, Pak. Kelurahan apa? Kelurahan Duyu. Masih Pak. 8 juga tidak ada ini kayaknya Pak. Kelurahan Bahia. Pak Lurah bermohon Ranga supaya dibikinkan akunnya. Balaroa. Bermohon melalui kesempatan ini saya sampaikan bermohon ke Kominfo nama misalnya Lurah Putra, seklurnya siapa, namanya siapa, apa lagi? NIP-nya berapa? Bermohon ke Kominfo supaya kita buatkan dia punya akun TTE. Ya. Sudah sampai paspres, sudah sampai paspres itunya sampai dianukan apa di WA dari apa yang persandian itu sudah terima itunya. Itu apa lagi? Sudah dibuat semua tadi belum aktif Pak Lurah. Iya, perasaan kayaknya belum aktif, belum bisa dipakai. Begini, suruh ke kantor lagi, bawa itu WA atau SMS dari Badan Persandian supaya dibuka sama-sama di kantor, karena dia itu ambil nomor apa namanya? Ada nomor yang dikirim nanti di WhatsApp atau SMS itu yang akan di itu supaya jangan terjadi akunnya bisa diretas. Oh, ya tapi sudah lama sekali dapat WA dari persandian. Ya, sudah dari tahun lalu dapat WA dari persandian itu. Itu makanya datang ke kantor Pak Lurah. Suruh Pak Seklur datang ke kantor supaya diaktifkan kembali dari kode verifikasi yang dikirim oleh Badan Persandian. Oh, siap Pak Kadis. Nah, jadi apalagi sudah diluncurkan e-Gov, kemarin malam final bola. Nah, walaupun baru 6 OPD, salah satunya Kecamatan Palu Timur yang sebagai proyeknya untuk pengisian dan mengisi kinerja dari masing-masing OPD itu di dalam aplikasi. Nah, oleh karena itu di dalamnya nanti akan dikembangkan, mungkin dikonekkan ke Sri Kandi, jadi satu aplikasi untuk semua. Jadi Pak Lurah, Balaroa, kalau bisa Senin jam 9 suruh ke Seklur datang ke kantor untuk diaktifkan TTE-nya. Ya, bagi kelurahannya belum. Boleh di-share kembali di grup Pak, dia punya persyaratan untuk pembuatan akun. Ya, untuk tanda tangan itu Pak. Bermohon bikin surat sedikit Ibu Lurah, kirimkan ke Kominfo nama
jabatan, dan NIP. Yang semua pejabat yang ada di kelurahan itu. Biar kepala seksi bisa, Pak? Iya, semua kepala siap. seksi. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Jadi selesai pengisian. Sementara, Pak. Sementara lama. Iya. Tak potong tadi. Ya, itu untuk sertifikat. Nah, jadi mohon Bapak Ibu Lurah, Pak Camat, Google Form tadi datanya kami minta, kami buatkan sertifikat elektronik. Kalau tidak ada datanya Bapak Ibu Lurah, namanya siapa yang kita orang tulis, kasihan. jadi mohon diisi datanya agar supaya sertifikat elektroniknya kita terbitkan. Sambil jalan, saya harap semua datanya bisa dikirimkan. Kalau masih bingung, begini saja supaya cepat. Bagikan nomor WA di situ, siapa punya. Oh, sudah ada grup WhatsApp. Iya. Di mute Baloroa. Oh iya, sorry. Itu juga Kayaknya udah terkonek ulang, Pak Peda itu. Ya. sedikit. Ya, kalaupun tidak diisi, kalaupun melalui Google Form belum sempat, mohon di grup WhatsApp saja dikirimkan datanya. Linknya sudah ada juga di grup WhatsApp. Jadi saya berharap data tersebut dapat kami dapatkan, kami kumpulkan untuk keperluan sertifikat elektronik. Saya pikir itu hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan baik ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Lurah, Pak Camat yang hadir pada Zoom kali ini. Sekali lagi saya tekankan, mohon apa yang diberikan pemateri tadi dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Kominfo sangat terbuka, silakan kesulitan, permasalahan tolong disampaikan melalui grup. Mudah-mudahan kami bisa bantu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Dan terakhir kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sosialisasi pembentukan KIM di Kota Palu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan baik dan mendapat dukungan dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Izin Palu. live group, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Untuk semua peserta kita mungkin sebelum meninggalkan Zoom ini kita akan mengajak peserta untuk proses bersama lagi ya. Foto bersama disilakan para operator Pak host. Sama. Penama tapi Sudah? Oke. Sobanya yang left. Baik. Pak Kadis, Pak Kadis. Oh, masih ada Pak Kadis? Ya, baik. Silakan. Pak Kadis, Pak. Belum habis Pak Camat. Kita semua yang ada. Boleh kayaknya kita ini Ya. perjadin ke Kementerian Komdigi Pusat ini Pak Kadis. Terkait KIM ini. Apa baik? Apa baik Pak Camat? Perjadin. studi banding untuk ini Pak. Perjalanan dinas intinya masing-masing cari surat tugasnya.
Menghadap langsung. Tidak, artinya Untuk lebih kuat lagi Pak Kadis. Memperkuat ini Pak Kadis. tadi kan beliau bilang, siapa tadi? Patri tadi bilang kan ada satu daerah yang sudah jalan kimia. Nah, Ya. kita harus studi tiru di sana ini, kira-kira Iya. begitu. Bisa, Betul itu bisa. Pak Camat. Diperkuat oleh Pak Kadis lagi. Artinya Pak Kadis pembukaan. Betul itu. Sebenarnya perkuat itu dalam kantong. Artinya, kimnya itu Itu yang penting. Itu yang betul. Intinya yang Siap, penting siap, ada siap. tiket pesawat Pak. Kalau untuk jajan biar tanggung sendiri Pak. Iya. Dibentuk Yang dulu penting- di Yang penting dulu siapkan kita di sana. Dan lain-lain. Ini sudah aktif kimia Tujuh, Pak. tentunya kita untuk mengajukan. Oke, baik. Mohon izin, Tidak ada mohon snack, izin. Pak, tidak ada snack. Izin, Ada Lip. lomba-lombanya Terima kasih nanti. Pak Kadis, rekan-rekan Ada Kominfo. lomba-lombanya Iya. pasti Terima kasih Pak Kadis. mana Terima tim kasih. yang kita rekomendasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk ikut di tingkat Iya. pusat, pasti berangkat dengan lurahnya. Iya, karena membawa. Ante camatnya sekalian. Nah, boleh. Kamu garoban. Setiap tahun. Nah, boleh ya. Setiap tahun boleh dilombakan Japi. itu. Yo, saya hadiri lagi di sebelah. Siap. Itu Boleh. THP. Iya. Oke, siap. Oke, Oke. makasih banyak Pak Kadis. Bapak Ibu Lurah, makasih Siap, banyak. makasih banyak. Izin, Lip. Makasih banyak. Camat. Masalah ketubuhan. Siap. Iya, terima kasih. Amin. Izin pamit. Assalamualaikum. Apa? Baik. Afif, kau dengar? Afif, Bapak Arif. Afif, Jupri, di sebelah itu video yang kita buat kemarin diputar. Jupri, Om Jupri, Afif. Iya, video TPAKD diputar di sebelah. Baik, tetap pemirsa ya. Google Form yang kami sudah kirimkan tadi. Izin live. Silakan, Pak. Masih ada yang Tidak boleh. kami cek di Manjek. belum mengisi Google Form yang sudah di Menyesal deh tidak ikut Iya, kenapa? Apa? Sakit. Ganti Pak. Sakit itu. Sampai kita mau ganti 3-4 hari dulu kayak. Kayaknya nonton di